Jadi Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin yang rasional Oke. dan sangat menghormati, menghargai argumentasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Nah ini bukan argumentasi yang mengolok-olok, argumentasi yang memandang sebelah mata, tidak. Bahwa Pak Prabowo ini tidak suka kritik gitu. Iya, jadi yang kita asumsikan bahwa Pak Prabowo itu kayaknya enggak tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu salah itu. Itu salah ya? Tahu. Oke. Tahu. Saya lihat itu. Ya. Mbak Wiwi, kalau rakyat awam melihat pertemuan ini bikin suasana adem. Tapi di mata peneliti senior seperti Mbak Wiwi, apakah ini murni kemenangan demokrasi yang makin dewasa? Atau justru serina bahaya karena pemerintah ingin jalan tol tanpa hambatan? Iya, ini bagus ya. Jadi kita masyarakat itu memang harus tetap kritis. Dan saya meyakini sejak awal bahwa Pak Prabowo itu senang dengan warga negara masyarakat yang kritis. Oke. Saya pernah mengatakan itu di acara refleksi kata data waktu itu. Jadi presiden kita Pak Prabowo ini senang masyarakat yang kritis. Oleh karena itu berpikir kritislah untuk negara. Dan disitulah sebetulnya terjadi dialog. Karena kalau kritis itu bisa setara dengan Pak Prabowo. Oke. Jadi ada argumentasi dan sebagainya. Kita sebagai warga negara, kita merasakan memiliki negara ini secara utuh. Dan oleh karena itu kalau ada yang tidak katakan berjalan sesuai dengan apa yang digendaki tentunya oleh baik itu oleh pendiri bangsa kita, oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita, peraturan kita, dan layaknya hidup bernegara berbangsa, maka semua warga itu harus ikut gitu ya, merasakan ini tidak well on the right track kan gitu. Nah itu harus dikatakan. Oke. Karena bagaimanapun juga apalagi dengan pemilu presiden langsung yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka bukan sekedar memilih ketika pemilu, selesai pemilu tetap harus mengawal. Sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, oleh presiden itu betul-betul mencerminkan itu adalah kebutuhan masyarakat. Jadi program-program yang dieksekusi oleh presiden ini harus mencerminkan itu kehendak dan kebutuhan negara bangsa, bukan kehendak dirinya sendiri atau bahkan cuman golongan segelintir orang tertentu. Itu tidak boleh. Maka kita akan menyampaikan. Kalau negara kita sedang baik-baik saja, oke. Tapi kalau sedang tidak baik-baik saja, bahkan sangat tidak baik-baik saja, kita harus speak out. Oke. Harus seperti itu. Karena kita cinta negara, bukan nawa itu yang lain, kan gitu. Nah itu yang kita sampaikan dan alhamdulillah ya kita berdialog dengan sangat cair. Oke. Jadi, termasuk kritikan-kritikan yang disampaikan terhadap apa adanya. Kita sampaikan adanya, apa adanya. Teman-teman yang biasa berbicara memang tidak pakai mic pun tinggi suaranya, tidak mereda juga, tinggi juga kan gitu. Kebetulan dari 5 yang datang itu mungkin saya saja yang orang Jawa kan gitu ya. Jadi nadanya semuanya agak kencang-kencang gitu. Dan tidak ada masalah gitu. Selama itu memang masuk di akal, rasional. Jadi Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin yang rasional. Dan sangat menghormati, menghargai argumentasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan tadi itu. Nah ini bukan argumentasi yang mengolok-olok, argumentasi yang memandang sebelah mata, tidak. Tapi ini kita sampaikan apa adanya gitu. Berarti ini semacam pembuktian bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu ingin mendengar langsung gitu ya. Dari yang selama ini masukan-masukan yang muncul di publik bahwa Pak Prabowo ini tidak suka kritik gitu. Iya, jadi yang kita asumsikan bahwa Pak Prabowo itu kayaknya enggak tahu apa yang terjadi di tengah masyarakat. Itu salah itu. Itu salah ya? Tahu. Tahu. Saya lihat itu. Termasuk kritik-kritik di yang podcast disampaikan. Itu, Jadi dilihat ya. beliau pernah menyampaikan
Pak Prabowo pernah menyampaikan bahwa ketika malam itu suka nonton podcast, itu betul ya? Iya, disampaikan. Oke. Maka langsung gitu, tanpa big book gitu langsung mengatakan, saya tahu bahwa saya sebetulnya diminta gitu kan, dikritik bahwa bagaimana hubungan saya dengan Pak Jokowi kan. Saya tahu itu, seperti itu. Jadi beliau itu mengikuti gitu loh, mengikuti. Tapi sebagai RI 1 tentu dalam memutuskan satu isu yang sangat krusial itu butuh pertimbangan yang luar biasa. Dalam arti ya tentu apakah setelah ditimbang-timbang, ditakar-takar itu akan oke terhadap stabilitas politik keamanan kita, lalu ini tidak mengguncang apapun nantinya, karena memang pemerintahan Pak Prabowo ini kan sudah ditekadkan untuk membangun Indonesia secara speed tinggi kan gitu. Nah untuk speed tinggi itu memang membutuhkan prasyarat kan gitu. Ini karena kabinetnya besar, apakah bisa gaspol kan gitu. Lalu bagaimana kalau ada yang tidak, katakan gitu ya, diajak gaspol tadi itu profesionalitasnya belum sampai kan gitu. Ini bagaimana kan gitu. Nah itu semua dihadapi oleh Pak Prabowo sebagai satu pemerintahan yang mewarisi pemerintahan sebelumnya gitu ya. Yang syarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme kan gitu. Nah ini harus dihentikan seperti semangat kita tahun 98 dengan gerakan reformasi ya waktu itu adalah membasmi, memberantas KKN. Nah ini yang memang masih jauh panggang dari api ya. Meskipun ada tekad yang luar biasa dari Pak Prabowo untuk bagaimana memberantas korupsi, menegakkan hukum. Itu baru diselesaikan di sini, muncul yang di sana. Ya, itu contoh. Bagaimana selesai dari Pilkada 2024 kemarin gitu ya. Tidak lama kemudian yang terjadi adalah OTT. OTT yang terakhir dari Bekasi menuju gitu ya. Ada di daerah sana gitu kan. Madiun, Pati gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita belum berhasil untuk memberantas korupsi dalam artian yang sebenarnya. Itu baru yang yang terciduk kan gitu. Belum lagi yang akan terciduk kan gitu. Jadi ini masih panjang pekerjaan rumah Pak Prabowo untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Karena kuncinya ada di situ sebetulnya. Dan tentu yang sangat dirasakan masyarakat itu karena kita masih punya jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, pengangguran yang cukup signifikan, dan juga stunting yang kita miliki di Indonesia itu menyapu semua daerah. Nah, ini pekerjaan rumah yang luar biasa. Dengan makan bergizi gratis, stunting itu wajib tidak ada, kan gitu. Salah satu indikatornya di situ. Betul. Maka stunting itu harusnya diberantas antara lain melalui MBG tadi itu. Nah ini apakah MBG itu inline dengan itu kan itu antara lain. Kita belum sampai membahas MBG kemarin. Belum sampai ya karena waktunya. Oke, kalau disebut di pemberitaan itu kan mungkin Mbak Siti, Mbak Wiwi ini akan fokus di kepemiluan gitu ya. Ketika dioliknya dengan Pak Prabowo. Nah, bisa disebutkan gimana detailnya Mbak? Iya, memang ini yang menjadi concern saya, tapi saya tidak ujuk-ujuk menyampaikan tentang pemilu pilkada. Saya lebih tertarik argumentasi dari Bapak Presiden yang mengatakan bahwa negara maju itu melaksanakan sistem sentralisasi. Nah, dan itu di-quote dari satu rangkuman buku ya, kalau nggak salah di halaman 68 yang menunjukkan bahwa memang dengan sentralisasi itu maka pelaksanaan pembangunan itu lebih kontinem, lebih utuh gitu ya, lebih berkesinambungan. Mungkin relasi koordinasinya jauh lebih mudah. Sementara kalau desentralisasi itu kan mau tidak mau di situ akan berpendar. Terbagi kan gitu. Maka ini menyulitkan bagaimana satu koordinasi pembinaan pengawasan dalam mungkin seperti Indonesia yang memiliki 545 daerah. Itu satu contoh gitu. Tapi yang dibaca tadi kan sejarah Eropa kan gitu. Polandia saat itu gitu. Lalu monarki saat itu yang
menunjukkan para sejarawannya sangat menghargai gitu ya. Bagaimana lalu kebijakan sentralisasi lebih dikedepankan dan membuat negara itu maju di eranya Bismarck waktu itu gitu. Nah, apakah saat ini kalau konteks ya, konteks kekinian itu nyambung kan gitu. Apalagi eranya digital saat ini gitu ya. Eranya digital, kalau masyarakat Indonesia sekarang baby boomer sudah dikalahkan jumlahnya dengan generasi milenial dan Gen Z. Gen Z ya, Gen Z tadi itu. Nah, itu bagaimana kan gitu. Indonesia sendiri menurut konstitusi memang menyelenggarakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Bahkan seluas-luasnya pula menurut pasal 18 Undang-Undang Dasar. Ayat 5 gitu. Seluas-luasnya otonominya. Nah, ini bagaimana kan gitu. Sementara esensi dari pemerintah daerah itu adalah mengurus dan melayani. Esensinya ke sana. Jadi mau pemilihannya seperti apa? Kalau esensinya itu harus mengurus dan melayani, maka kepala daerah, ya, peran penting dari kepala daerah adalah nanti menjadi kepala daerah yang mengurus dan melayani tadi itu. Apakah ANSI harus hanya melalui pilkada langsung yang ketika kita evaluasi pelaksananya sejak 2005 sampai pelaksanaan terakhir 2024 kemarin, itu ternyata tidak seluruhnya positif. Dampak-dampak negatifnya sangat banyak, termasuk bagaimana tarik-menarik kepentingan di internal birokrasi. Menjadikan birokrasi di daerah-daerah ini akhirnya terkotak-kotak, terfragmentasi. Jadi kalau sudah pilkada datang, mulai diintrusi. Birokrasi, institusinya, SDM birokrasinya gitu ya. Nah, kalau SDM birokrasinya partisan, pastinya dia tidak melayani rakyat gitu ya. Padahal birokrasi itu abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, itu kan. Bukan abdinya hanya penguasa, abdinya partai politik tidak kan gitu. Nah, ini yang sangat membuat kita was-was gitu ya. Kalau diteruskan dengan kualitas partai-partai politik sebagai peserta pemilu yang gitu ya, notabene dalam keikutsertaannya dalam pilkada tadi itu belum menunjukkan satu upaya yang ikhtiar yang maksimal untuk ikut mensukseskan pilkada dengan cara-cara yang benar gitu. Ini pilkadanya distortif, Mas. Distortif. Distortif artinya menyimpang gitu ya. Menghalalkan semua cara. Karena cuma popularitas, elektabilitas. Karena dua hal tadi itu indikatornya, maka bisa dicapai dengan isi tas gitu kan. Bukan kualitas, bukan integritas kan gitu. Tergantung isi tas berarti. Betul. Maka yang kita pikirkan sekarang tercabik-cabiknya birokrasi daerah. Lalu tidak dimuliakan lagi nilai-nilai budaya kita lokal itu. Lalu kita tidak membangun peradaban lokal. Nilai budaya lokal sudah sirna, tergerus gitu ya. Kita lebih mengutamakan pilkada yang notabene partisipasinya semu. Dimobilisasi dengan vote buying kan gitu. Itu sudah kesalahan, disorientasi. Padahal melalui demokrasi kita harapkan akan terbangun yang namanya peradaban lokal tadi itu. Peradaban yang sudah dibantu oleh kapital sosial lokal yang bagus, local genius yang bagus, local values disumbar, kita lihat bagaimana sebetulnya local values-nya gitu ya. Di sejumlah daerah lain dan sebagainya. Yang bunyinya mungkin tidak demokrasi ala universal seperti itu. Tapi tentu kita punya demokrasi ala Indonesia yang membumi. Begitu pilkada langsung kita lakukan, apa yang terjadi? Kita merasa tercerabut dari akar kita. Dan itu tanda-tanda berarti kita tidak merasakan ownership, rasa memiliki tadi itu. Ownership kita itu cuma sekedar langsung, sekedar partisipasi semu gitu ya. Kalau di Australia itu partisipasinya wajib. Jadi pemilih itu wajib memilih. Kalau tidak di penalti. Ada sanksi. Itu kalau di Amerika, kalau di Australia.
Kalau di kita Di Indonesia tidak. tidak. Dimobilisasi. Dan Oke. kita punya pengalaman masa mengambang dan Ya. itu tidak bagus gitu ya. Oke. Ini yang terjadi belum maksimalnya voter education. Oke. Jadi kan mestinya negara ini menuntaskan civic education, rasa memiliki Ya. terhadap negara bangsa. Lalu kalau pemilu datang, pilkada datang, voter education itu sudah diberikan. Transfer knowledge tentang politik, tentang mengapa kita memilih calon, mengapa kita memilih politisi itu untuk Dewan Perwakilan Rakyat, kan gitu. Itu punya argumentasi seharusnya Iya. dalam konteks demokrasi tadi itu. Lah ini yang belum gitu ya. Lah pembelajaran tadi itu mestinya dilakukan oleh partai politik. Tapi partai politik kita tidak punya waktu untuk melakukan itu. Yang Iya. dipikirkan manuver politik gitu kan, Iya. strategi taktik, bagaimana elektoral meningkat Memenangkan gitu dan pilkada. sebagainya. Oleh karena itu menurut saya jangan too much too soon. Demokrasi kita itu jangan lompat-lompat tapi tidak terukur. Oke. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sangat ideal. Dengan asumsi di backup, ditopang oleh semua pilar-pilarnya yang bagus. Penyelenggaranya, KPU, Bawaslu-nya top. Oke. Gitu kan? Tidak seperti kejadian kemarin-kemarin itu, kan gitu. Ya. Lalu partai politiknya top, ikut Partai mensukseskan. politik kuat ikut mensukseskan. Lah itu. Lalu bagaimana institusi penegak hukumnya? Tidak boleh sama sekali ada istilah quote unquote parcok.